Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virginia Lutfi Mandayanti dari kelas 10 MIPA 8. Dalam kesempatan ini, saya akan menjawab pertanyaan E, yaitu analisislah bagaimana pola penyebaran agama Islam dalam aspek politik. Berikan contohnya. Penyebaran Islam di Nusantara pada awalnya didorong oleh meningkatnya jaringan perdagangan di luar kepulauan Nusantara. Ada beberapa aspek penyebaran Islam di Indonesia. Salah satunya adalah aspek politik. Bidang politik dan pemerintahan pengaruhnya terlihat jelas dengan lahirnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum masuknya pengaruh agama Hindu-Buddha, Indonesia tampaknya belum mengenal corak pemerintahan dengan sistem kerajaan. Sistem pemerintahan yang berlangsung masih berupa pemerintahan kesukuan yang mencangkup daerah-daerah yang terbatas. Pimpinan dipegang oleh seorang kepala suku, bukanlah seorang raja. Dengan banyaknya kerajaan Hindu-Buddha yang berpindah menjadi kerajaan Islam, maka semakin banyak pemeluk Islam, sebab bila suatu raja memiliki suatu kepercayaan, biasanya akan diikuti oleh rakyatnya. Karena kepercayaan seorang pemimpin menjadi pertimbangan masa depan kerajaan. Contohnya adalah Maulana Hasanuddin. Sebelum Maulana Hasanuddin datang, Banten sudah dipandang maju dari segi ekonomi dan kebudayaan. Kebudayaan tersebut bersumber dari ajaran Hindu dan Buddha. Lalu dari segi ekonomi juga sudah mempunyai hubungan dengan daerah lain. Begitu kekuasaan beralih kepada Maulana Hasanuddin, pada 1525 terjadilah perubahan radikal yang juga berpengaruh pada penyebaran Islam di Banten, bahkan di Nusantara. Ada 3 perubahan besar yang dilakukan Sultan Banten untuk menyebarkan Islam di wilayah barat Pulau Jawa itu. Salah satunya perubahan dalam bidang politik. Sultan Banten mengubah politik dan pemerintahan yang bersumber dari Hindu-Buddha menjadi politik bernuansa Islam. Banten yang semula hanya sebuah kadipaten dari Kerajaan Banten Sunda, kemudian menjadi suatu negara yang berdaulat. Menjadikan Banten negara berdaulat merupakan bagian dari misi Maulana Hasanuddin untuk mengislamkan masyarakat Banten, sesuai dengan tugas yang diberikan oleh ayahnya, Sunan Gunung Jati. Maka, tak bisa dipisahkan proses Islamisasi serta muatan Islam di dalam kekuasaan Sultan Banten yang pertama dan seterusnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.